Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Seru nih. Jadi ribut duel Prabowo dan Anies Baswedan di atas panggung ring yang disediakan oleh KPU 2 hari ke belakang itu berbuntut panjang. Prabowo di berbagai kesempatan selalu menyindir Anies Baswedan. Ya, yang paling seru itu kemarin pas di rapat internal, dan ada satu lagi yang kelewatan. Yang di internal itu dia mengatakan dasmu, ya itu tujuannya ke Anies. Dan sekarang kita tahu sama-sama Anies di dalam perdebatan itu menyindir urusan demokrasi, dan Prabowo kembali tampil berbicara tentang demokrasi. Dia lupa dia menjadi gubernur itu karena demokrasi. Coba kita dengarkan sama-sama itu ya. Prabowo kembali sikat Anies Baswedan. Indonesia negara besar. Negara kita sama dengan 28 negara di Eropa. Kita punya luas wilayah sama dengan Eropa. Eropa 28 negara, kita satu negara. Jadi tidak gampang, tidak mudah, pasti banyak kekurangan, pasti banyak yang kita tidak puas. Apakah demokrasi kita sudah hebat? Pasti ada kekurangan, tapi kita harus mengakui demokrasi kita walaupun banyak kekurangan, walaupun banyak tidak puas, demokrasi kita berjalan. Kita punya demokrasi yang berjalan. Berapa bupati bisa kita ganti? Berapa wali kota bisa kita ganti? Sudah berapa presiden turun dengan baik, saudara sekalian? Presiden-presiden yang dituduh diktator, bahkan Bung Karno pun turun waktu oleh NPRS, beliau turun dengan baik. Beliau kalau mau bisa bertahan. Pak Harto juga turun dengan baik. Semua presiden kita turun dengan baik. Mau adakan pergantian. Kita punya demokrasi. Walaupun tidak sempurna, tapi demokrasi berjalan, saudara sekalian. Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin saya berdiri di podium ini pada siang hari ini, saudara sekalian. Kadang-kadang ada yang lupa. Ada yang menjadi gubernur lupa karena demokrasi. Jadi gubernur itu demokrasi. Iya kan? Jadi bupati demokrasi. Apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi, saudara-saudara. Ya, saya terpaksa saya juga nyindir-nyindir dikit. Boleh dong. Tapi saudara-saudara, inilah demokrasi. Iya kan? Hak menyatakan pendapat. Pendapat saya seperti tadi itu, ya. Pendapat saya dengan segala kekurangan, Indonesia memiliki demokrasi, saudara-saudara. Apakah ada orang-orang yang ingin main-main? Ya adalah, ya kan? Kita main sepak bola di kampung aja ada yang mau curang, iya kan? Benar nggak? Wasit dikejar-kejar, ya kan? Tapi kita harus bedakan. Kita mau main sepak bola tingkat RW atau kita mau tingkat dunia. Kalau kita mau tingkat dunia, mari kita main dengan baik, main dengan bersih, main dengan tidak ada kecurangan.
Saya minta kalau saudara-saudara sungguh-sungguh mendukung saya, marilah kita lanjutkan kampanye kita dengan baik, dengan santun, dengan dewasa, dengan tidak maki-maki, tidak menghasut. Kalau dihasut, tenang saja. Oke, ntar di pos ronda pinggir jalan nggak enak kalau nggak sambil ngopi dan rokoknya sebat. Kita ambil dulu kopinya ya. Saya pun suka aneh sebetulnya orang yang teriak-teriak demokrasi. Ini kan banyak yang teriak-teriak demokrasi. Padahal ketika dia teriak-teriak demokrasi, mengkritik demokrasi, sembari sedang mengkritik pemerintah dan santai-santai saja dan tidak diapa-apakan. Anies menjadi gubernur DKI itu hasil produk demokrasi. Kalau tidak ada demokrasi, saya pas sepakat dengan Prabowo. Nggak bakalan dia jadi gubernur DKI Jakarta. Itu produk demokrasi. Siapa lagi yang suka teriak-teriak demokrasi-demokrasi? Banyak kan? Ada Khozinuddin. Selalu teriak-teriak demokrasi. Termasuk Rocky Gerung. Teriak-teriak demokrasi. Padahal ucapannya pedas banget. Kepada pemerintahan. Kepada Jokowi khususnya. Dan dia mengatakan bahwa demokrasi itu sudah hilang, dan segala macam. Padahal tanpa sadar dia ngomong itu karena direstui oleh demokrasi. Bayangkan, kalau demokrasi tidak berjalan dengan baik di Indonesia, maka orang seperti Rocky Gerung, sebelum dia datang ke tempat seminar mengisi acara, maka nih di depan pintu mau keluar rumah itu sudah ditodong senjata. Gak boleh kau masuk. Gak boleh kau berangkat ke tempat acara untuk memprovokasi masyarakat. Itu demokrasi. Jadi aneh. Orang teriak-teriak demokrasi sembari dia sedang menikmati demokrasi. Wajar kalau orang teriak demokrasi nih. Sembari dia tidak sedang mengkritik pemerintah. Karena demokrasi nggak berjalan, maka dia takut mengkritik pemerintah. Ini kan enggak. Bukti demokrasi jalan, maka dia bisa mengkritik pemerintah seenaknya. Bisa menghujat bahkan Jokowi seenaknya. Itu menikmati demokrasi. Orang itu sekarang di berbagai platform media, kita lihat betapa bahkan demokrasi liberal, kebablasan. Bukan tidak ada demokrasi, kebablasan kita. Sudah menghilangkan aspek etik di dalam kita mengkritik. Sedang ramai kan urusan etik itu. Orang yang mengkritik etik sembari dia sendiri tidak beretik. Dia sendiri tidak punya etika. Ini kan ya seperti inilah di Indonesia. Ibarat pepatah itu, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, sementara semut di seberang sana kelihatan. Tuh. Biar sadar aja masyarakat, biar paham, biar ada pembanding, dan biar tidak gagal paham. Seolah-olah benar meyakini masyarakat bahwa demokrasi di Indonesia sudah hilang. Padahal lihat di TikTok, lihat di media sosial yang lainnya, betapa banyak orang mengkritik bahkan menghujat pemerintah Jokowi khususnya. Itu demokrasi loh. Bukan tidak ada demokrasi. Demokrasi di kita sudah kebablasan. Itu poinnya. Aneh saya. Anies berbicara tentang demokrasi. Aneh saya. Di mana demokrasi tercederainya di Republik? Nggak ada.
Udah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.